Anak-anak kami, hari ini kita mulai pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini, ada 2 muatan pembelajaran yang include di dalamnya, yaitu IPS dan SPDP. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang kondisi geografis yang sama di negara-negara ASEAN atau di kawasan ASEAN. Hari ini kita membahas tentang kondisi ekonomi negara-negara ASEAN dan juga tentang patung. Baik anak-anak kami, sebelum kita lanjutkan, Bapak bertanya kepada anak-anak Bapak. Ada berapa banyakkah jumlah negara yang include di dalam negara ASEAN ini? Betul, ada 10. Hari ini kita mulai membahas negara-negara yang ada di dalam ASEAN satu persatu. Yang pertama, Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan juga pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Sedangkan di laut, Indonesia menghasilkan ikan tuna, udang, dan ikan-ikan yang lainnya. Dan di perkebunan, Indonesia mempunyai komoditi teh yang diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah dan gas alam, serta produk minyak lainnya. Di negara jiran atau negara tetangga kita Malaysia, penduduk bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji bertimah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Kemudian Thailand. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan juga industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan ketiga di dunia adalah Thailand. Thailand juga dijuluki dengan negara kaca putih dan juga negara 1000 pagoda. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan juga sen. Sedangkan hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, kayu manis, dan lain-lainnya. Di Vietnam terdapat 2 sungai yang penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhap. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja adalah bergerak di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Sedangkan komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai bidang kerajinan lainnya. Nah, anak-anak kami, itulah kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN yang 10 negara. Seterusnya kita masuk ke materi patung. Anak-anak kami, apakah pernah dengar nama daerah Indramayu? Nah, perhatikan foto di samping. Ini adalah patung Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi manusia. Patung apa yang kamu buat? Sebelumnya kita sudah membuat tentang patung. Hari ini silakan mendesain patung. Buat lebih bagus. Anak-anak kami bisa mengambil komoditas atau ikon yang ada di kota, misalnya buah-buahan, hewan, pohon, dan lain sebagainya. Baik, mengakhiri dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak berikan 2 tugas kepada anak kami. Yang pertama adalah
silakan membuat diagram Venn yang di dalamnya ada perbedaan dan persamaan kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Ambil 2 sampel saja, contohnya negara Indonesia dan Filipina, atau Singapura dengan Thailand. Nah, setelah mendapat itu, kita teruskan ke tugas kedua, yaitu Bapak mempersilakan anak-anak Bapak untuk membuat patung, menghiasnya dengan baik. Kalau misalnya ada kekurangan kelemahan, boleh ditanya kepada Bapak. Ingat, untuk membuat patung harus dengan penuh kesabaran dan juga adanya konsentrasi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga anak-anak Bapak bisa belajar dan bekerja dengan baik dan bisa mendapat nilai yang mantap. Demikian, salam untuk kita semua.